Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 5 Universitas Binasaran Informatika Surakarta hadir di sini untuk mempersembahkan laporan pengabdian masyarakat kami, yakni dengan tema Bela Negara dengan judul Memaknai Identitas Kebangsaan dari Perspektif Generasi Muda di SMP Negeri 16 Surakarta dalam Sosialisasi Bela Negara. Dalam presentasi ini kami akan melihat bagaimana perspektif generasi muda, khususnya di SMP Negeri 16 Surakarta, berkontribusi dalam sosialisasi bela negara. Tunggu. Kami dari kelompok 5 dari Universitas Binasaran Informatika Surakarta, dan kami percaya bahwa pemahaman tentang identitas kebangsaan sangatlah penting bagi generasi penerus bangsa. Saya harap semua dapat mengikuti dengan baik dan izinkan kami perkenalan anggota kelompok kami. Sebelum masuk ke materi inti, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Anggota kami terdiri dari saya, Oktavian Ramadhani, dengan NIM 1924038, Brandon Aji Prasetyo 192410621, Iksan Nuruddin Effendi 192411400, Lutfianto Ramadan 192402129, Muhammad Faisal Rizky 192411391, dan Steve Rasio Deko Permono 192410607. Kami semua bekerja sama untuk menyusun laporan akhir kami. Kami berharap presentasi ini dapat memberikan wawasan yang berguna bagi mengenai pentingnya kesadaran bela negara, terutama bagi generasi muda. Selanjutnya, kami akan membahas pendahuluan. Hal yang pertama kita pahami adalah kesadaran bela negara ini sangat krusial untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme yang kuat di kalangan siswa. Namun, kita juga harus menyadari bahwa pemahaman dan siswa tentang bela negara seringkali terbatas dan kerap disalahartikan hanya sebagai aktivitas militer. Sebenarnya, makna bela negara ini jauh lebih luas. Ini mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari kita. Di tengah arus globalisasi yang begitu cepat dan terpengaruh negatif media sosial, kita perlu waspada. Nilai-nilai patriotisme bisa dengan mudah terkikis jika kita tidak berupaya untuk memperkuatnya. Oleh karena itu, dibutuhkanlah sosialisasi bela negara yang interaktif dan kreatif, khususnya di SMP Negeri 16 Surakarta, agar siswa dapat lebih memahami dan menginternalisasi nilai-nilai tersebut. Mari kita juga lihat 5 nilai dasar negara, yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila, rela berkorban, dan kemampuan bela negara. Berikutnya slide ini akan dibacakan oleh Iksan Nuruddin Effendi. Silahkan. Berikutnya kita akan membahas tentang analisis situasi dan permasalahan mitra kita di SMP Negeri 16 Surakarta. Pertama, pemahaman siswa terhadap konsep bela negara masih terbatas. Ini berarti banyak siswa yang mungkin tidak sepenuhnya mengerti apa arti dari bela negara. Yang kedua, kurangnya kesadaran di kalangan siswa mengenai implementasi nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Ini menunjukkan bahwa meskipun mereka tahu tentang bela negara, mereka belum merasakan urgensi dalam konteks kehidupan mereka. Yang ketiga, kita juga harus mempertimbangkan pengaruh negatif globalisasi dan media sosial. Ini adalah tantangan besar yang tidak bisa kita abaikan, karena hal ini dapat mengikis rasa nasionalisme di kalangan generasi muda. Akhirnya, kita menemukan bahwa minimnya kegiatan edukasi yang interaktif dan sesuai dengan karakteristik siswa SMP membuat mereka tidak terlibat. Maka penting bagi kita untuk merancang kegiatan yang dapat menarik perhatian mereka dan meningkatkan pemahaman mereka tentang bela negara.
Dengan memahami permasalahan ini, kita bisa melangkah ke langkah-langkah berikutnya untuk mengatasi tantangan yang ada. Sekarang kita bahas tujuan kegiatan pengabdian kita. Pertama, kita ingin meningkatkan pemahaman siswa SMP Negeri 16 Surakarta mengenai konsep bela negara secara menyeluruh. Ini penting agar mereka memiliki dasar yang kuat tentang apa itu bela negara dan mengapa itu relevan bagi mereka. Yang kedua, kita berupaya untuk menumbuhkan kesadaran siswa untuk menerapkan nilai-nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Kita ingin siswa tidak hanya memahami, tetapi juga merasa terdorong untuk mengimplementasikan nilai tersebut dalam tindakan mereka. Yang ketiga, kita ingin memberikan pemahaman kritis tentang pengaruh globalisasi dan media sosial terhadap identitas kebangsaan. Dengan pemahaman ini, siswa diharapkan dapat menghadapi tantangan yang muncul dari perubahan zaman tanpa kehilangan rasa nasionalisme mereka. Akhirnya kegiatan ini akan menghasilkan luaran berupa video dokumentasi dan poster yang dapat digunakan sebagai media edukasi berkelanjutan. Ini akan membantu dalam menyebarluaskan informasi dan menjaga semangat bela negara di kalangan siswa. Bab 2 yaitu metode pelaksanaan. Dalam pelaksanaan kegiatan ini ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, yang terakhir adalah tahap evaluasi dan pelaporan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Faisal. Oke, untuk yang tahap persiapan yang pertama kita lakukan adalah satu, berkoordinasi dengan pihak sekolah mengenai waktu, lokasi, dan aspek teknisnya. Yang kedua, mempersiapkan materi termasuk presentasi dan video serta media pembelajaran seperti permainan dan simulasi. Yang ketiga, menyusun instrumen evaluasi. Lanjut, slide selanjutnya. Untuk tahap pelaksanaan kegiatan yang yang dilakukan pertama adalah melakukan sosialisasi mengenai konsep bela negara dengan materi interaktif. Yang kedua, memutar video edukatif yang menyajikan konten inspiratif. Yang ketiga, melakukan permainan edukatif dan simulasi untuk mendorong partisipasi aktif siswa. Yang terakhir, untuk tahap pelaksanaan, mengadakan sesi diskusi dan tanya jawab. Lanjut ke slide selanjutnya. Untuk di tahap evaluasi dan laporan, persiapan kita yang kita lakukan adalah melakukan evaluasi program untuk menilai efektivitas dan melakukan observasi. Yang kedua, membuat media edukasi seperti poster dan video dokumentasi. Yang ketiga, menyusun laporan akhir. Oke, yang slide selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kita. Sekarang pada slide ini kami membahas tentang waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan kita. Kegiatan ini dijadwalkan pada hari Rabu 30 April 2025. Kami akan memulai acara pada pukul 9.20 hingga 10.30 waktu Indonesia Barat. Bertempatan di SMP Negeri 16 Surakarta di Jalan Kolonel Sutarto, nomor 188 Jebres Kota Surakarta. Saya ingin menekankan susunan jadwal acara kita secara singkat. Pukul 9.20 hingga 9.30 adalah waktu persiapan. Kemudian kita akan melakukan pembukuan dari 9.30 hingga 9.35. Diikuti dengan pemberian materi yang akan berlangsung dari 9.35 hingga 9.50. Setelah itu kita akan memiliki sesi permainan interaktif berupa kuis dari 9.50 sampai 10.15 yang diharapkan dapat meningkatkan partisipasi. Kita juga akan menyediakan waktu untuk tanya jawab dari 10.15 hingga 10.20.
dan acara akan ditutup pada pukul 10.30. Next, selanjutnya ada bab 3 yang mana membahas hasil dan pembahasan. Output yang kita dapat adalah terlaksananya kegiatan sosialisasi pendidikan bela negara secara interaktif. Yang kedua, publikasi press release kegiatan di media daring. Dihasilkannya poster edukasi mengenai bela negara. Dihasilkannya video dokumentasi kegiatan sebagai media pembelajaran lanjutan. Untuk slide selanjutnya, kita juga masih membahas tentang output, yang mana terlaksananya kegiatan sosialisasi pendidikan bela negara secara interaktif. Ini. Aku sampai 16 kan? Iya bener. Itulah setengah sekolah Terus, aku cuy. Itulah setengah sekolah terus aku. habis ini siapa? Aku tuh. Silahkan Aku lanjut ya, dilanjutkan aku salah. teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan slide 19. Sekarang kami akan membahas mengenai manfaat yang diperoleh dari kegiatan sosialisasi pendidikan bela negara. Pertama, kami menyaksikan adanya perubahan signifikan dalam pemahaman siswa. Dari pandangan yang dulunya mungkin terfokus pada aspek militeristik, kini berkembang menjadi kemampuan yang lebih komprehensif atau pemahaman yang lebih komprehensif. Kedua, kita juga melihat tumbuhnya kesadaran nasionalisme ini sangat penting karena hal ini mendorong siswa untuk lebih termotivasi dalam menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Ketiga, ada penguatan karakter dan identitas bangsa. Siswa kini lebih memahami pentingnya menjaga identitas kebangsaan dan membentengi diri dari pengaruh negatif yang mungkin ada di sekitar mereka. Dengan semua manfaat ini, kita berharap pendidikan bela negara dapat terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi generasi kita. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Steve. Untuk realisasi biaya belanja bahan, nomor 1 ada hadiah apresiasi audiens. Untuk volumenya ada 5 satuannya unit. Itu biayanya per unitnya 10.000, totalnya 50.000. Untuk poster fisik A3-nya ada 2. Per bijinya 4.000, totalnya 8.000. Untuk yang cetak dokumen proposal ada 16. Per pieces itu Rp1.000. Jadi totalnya 16.000. Untuk yang fotokopi surat izin cuma ada 1 dan harganya 1.000 aja. Untuk total belanja bahannya Rp75.000. Untuk belanja barang non operasional ada paket ATK cuma 1 aja, harganya 15.000. Terus ada menyewa alat media, itu juga cuma 1 aja, harganya 20.000. Untuk total belanja barang non operasionalnya Rp35.000. Terus ada biaya perjalanan, transportasi survei, kita ada 6 orang, per orang itu 10.000, totalnya Rp60.000. Untuk transportasi hari sosialisasi, kita tetap harganya sama ya, 60.000 juga. Untuk total biaya perjalanannya Rp120.000.
Next slide. Untuk kesimpulan dan saran, kesimpulannya, kegiatan sosialisasi berhasil mencapai tujuan utama, peningkatan pemahaman dan kesadaran siswa mengenai makna bela negara secara menyeluruh. Siswa memahami implementasi bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan menumbuhkan motivasi siswa, menerapkan nilai nasionalisme, dan memperkuat karakter kebangsaan. Next slide. Untuk saran, sekolah dapat mengintegrasikan materi bela negara dalam kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler secara rutin, sehingga nilai-nilai nasionalisme terus ditanamkan sejak dini. Kegiatan serupa perlu dilaksanakan secara berkala dengan metode yang inovatif dan melibatkan lebih banyak pihak, baik dari kalangan pendidik, mahasiswa, maupun komunitas masyarakat. Kolaborasi antara perguruan tinggi dan sekolah perlu diperkuat untuk memperkaya materi edukasi kebangsaan serta memperkuat karakter generasi muda dalam menghadapi tantangan globalisasi dan pengaruh negatif media sosial. Dokumentasi kegiatan seperti poster, video, dan materi presentasi dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran lanjutan baik di sekolah maupun di masyarakat. Penutupannya siapa yang tutup ya? Baik. Loh, Hmm. oke. Berikut tadi adalah presentasi dari kami dari kelompok 5 dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan semua dan terdapat jika ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.